Nah, tadi saya sudah contohkan tentang fishbone. Jadi saya akan mengulang sedikit. Jadi fishbone adalah kalau arti katanya ikan, ya tulang ikan. Nah, tapi ini cara berpikir. Jadi tidak setiap masalah kita gambar begini, Pak, Bu. Ya. Tapi ini pola berpikir. Jadi fishbone ini bisa ada di pikiran kita aja. Nah, maka sekarang saya kasih contoh lagi deh. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita jualan ya. Kita jualan. Nah, teman-teman kan juga pada aktif nih di Training.net. Nah, misalnya kita jualan produk. Nah, produk nggak laku. Ya, produk nggak laku. Apa yang terjadi kalau produk nggak laku? Ya, biasanya kita responsif tuh. Ya, kita nggak berpikir kritis. Kita pakai emosi. Nah, kita bisa, wah ini produk jelek. Padahal belum tentu produk jelek. Atau kita bisa ada sebagian orang yang nyalahin pelanggan, nyalahin customer. Wah pelanggan nggak ngerti nih. Bukan salah pelanggan jangan-jangan gitu. Atau kita ada yang nyalahin cuaca, bahkan ada yang nyalahin corona. Wah corona nih. Nah, maka produk nggak laku ini adalah sebuah problem, satu masalah. Tapi kita harus cari akar masalahnya apa. Nah, kita bedah. Apa sih yang membuat kira-kira produk kita itu nggak laku? Nah, ini bisa Bapak Ibu gambar gini. Ini setiap hari saya tuh gambar gini, Pak. Karena setiap hari saya menghadapi masalah, baik di bisnis, ya, atau keluarga. Tapi tidak selalu bentuk gambar gini. Yang pasti ada di otak saya itu gambarnya selalu begini. Nah, produk nggak laku. Pertama, bisa jadi kita klasifikasi dulu, nggak langsung kita tulis supaya teratur. Nah, apa kita klasifikasikan? Bisa jadi urusan customer. Bisa jadi ya, ini belum tentu ada, tapi kita tulis dulu. Nah, customer. Customer berarti pelanggan ya, pembeli. Nah, bisa jadi urusan penjual, seller. Nah, seller, penjual. Jadi ini pembeli, penjual. Bisa jadi di produknya. Nah, kita teliti. Jadi fishbone-nya ini bisa panjang. Nah, bisa jadi apa? Misalnya distribusi. Terus apalagi ya kira-kira ya? Kita belum menentukan nih, tapi kita menentukan kira-kira terletak di mana. Oh, terletak mungkin di lingkungan, faktor lingkungan. Bisa jadi ada lagi apa? Nah, silakan. Ya. Nah, untuk menentukan ini, untuk menentukan apa saja yang perlu kita lihat, nah ini kita bisa, yang saya sebut di video YouTube itu, data dan informasi. Kita bisa ngobrol sama teman kita, Bapak Ibu, sesama mitra, ngobrol, kira-kira apa nih yang terjadi ya? Bisa dengan manajemen, ya, atau yang punya produk, keluarga, jualan apa, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama tetangga, apa nih faktornya ya? Nanti tetangga kan nyeletuk, ya, Pak, saya itu jualan apa namanya madu, kok nggak laku-laku ya? Nah, mungkin tetangga nyeletuk, lagi nggak musimnya mas. Nah, kita tulis tuh musim, ya, seperti itu. Jadi semua pendapat orang, jangan kitanya merasa lebih pintar, kita serap dulu. Tuh. Atau bisa juga googling, kita pakai Google tuh, bisa kita cari. Kenapa madu tidak laku? Bisa. Nah, nanti dari masing-masing ini, terus kita petakan lagi. Ada apa di sini? Di customer. Oh, apa ya? Kayaknya baik-baik aja customer. Berarti ini kosong gitu loh, nggak perlu kita tulis. Tapi kita ketemu nih. Kayaknya customer mulai bosan nih dengan madu. Tuh.
Kita tanya deh salah satu customer kita yang bulan lalu beli, bulan ini nggak beli. Mas, saya minta masukan dong, yang jujur aja karena ini nggak apa-apa ngomong apa aja, karena saya mau memperbaiki jualan saya. Kenapa bulan ini nggak beli? Apa produk saya jelek? Oh enggak, produknya bagus, baik-baik aja. Berarti secara produk ini baik-baik aja, nggak ada masalah di sini produk. Tapi dia bilang, customer ini bilang, saya punya pilihan lain. Nah, jadi dia punya istilah bisnisnya itu substitusi atau substitusi. Ya. Substitusi itu pengganti. Jadi dia punya pengganti, merek lain. Oh gitu. Oke, makasih ya. Nah gitu. Kita seperti itu. Nah, karena udah ngasih masukan, saya kirim madu gratis. Ya, bisa gitu Pak. Ini mahal ini. Menggambar, mencari akar masalah itu mahal. Nah berarti kita gambar di sini. Ada fishbone baru, apa namanya? Kompetitor. Kompetitor. Kita teliti kompetitornya. Kita teliti kompetitornya. Apa kompetitornya? Harga. Kayaknya sama-sama aja harganya. Kemasan. Kayaknya oke-oke aja. Terus kita cek Facebooknya kompetitor. Oh, di situ masalahnya. Dia keren banget bikin copywriting-nya. Dia bikin cerita di Facebook itu, nah, kalau saya lihat Facebook saya sendiri, oh kaku, jualannya terlalu to the point gitu, hard selling mulu gitu. Nah, berarti masalahnya pindah ke sini, Pak, Bu. Masalahnya di sini. Nah, ketahuan nih sekarang. Ternyata di seller, di diri saya sebagai penjual. Berarti saya itu terlalu hard selling. Terlalu hard selling. Ngerti ya Bapak Bu? Hard selling itu terlalu to the point gitu. Isinya Facebooknya itu, ayo beli madu saya. Ini paling terbaik di Indonesia gitu. Padahal harusnya kita harus melakukan, jadi terlalu hard selling, tidak pernah soft selling. Soft selling itu berjualan secara halus. Jadi ya nggak kelihatan yang saya gambar, nggak apa-apa ya, didengerin aja. Nanti ini akan saya share gambarnya ke grup ya. Nah, yang penting penjelasan saya bisa ditangkap. Nah, soalnya tulisan saya jelek juga. Oke, jadi ini yang penting cara berpikirnya. Ya, nanti saya ulang, saya taruh di grup. Cara berpikirnya. Oh, ternyata hard selling saya itu, oh ketahuan bahwa ternyata masalahnya itu Facebook saya itu isinya begitu. Isinya itu katalog produk semuanya. Nah, kita perlu memperbaiki cara kita jualan ternyata. Nah, cara jualan bagaimana yang harus kita perbaiki? Cara jualan yang harus kita perbaiki adalah soft selling. Banyak-banyaklah kita kasih tentang manfaat madu. Ya. Kita kasih tentang manfaat apa namanya? Obat-obat yang bukan obat ya, minuman-minuman yang mendukung kesehatan, salah satunya madu, makanan atau minuman. Tuh. Nah, ketahuan deh bahwa ternyata ini nih akar masalahnya. Di sini letaknya. Nah, cek juga lingkungan. Lingkungan gimana? Kayaknya baik-baik aja nih, lingkungan mendukung semua sama madu. Distribusinya juga baik-baik aja. Nah, udah fix bahwa masalahnya di sini. Tuh. Ya. Nah, ini cara kerja dari fishbone. Jadi kita menggambar titik-titik atau alternatif-alternatif ada di mana permasalahan kita yang sebenarnya. Ya. Karena bisa jadi permasalahan kita itu tidak melulu di produknya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya buka pertanyaan ya atau tanggapan. Silakan yang mau bicara.